Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. صدق الله العظيم. أما بعد. Hadirin ahli pengajian yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, yang saya hormati. Alhamdulillah, pada malam yang relatif gerimis ini kita semuanya bisa menghadiri undangan Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkenan memberikan pengetahuannya kepada kita. Mudah-mudahan Allah berkenan agar kita menjadi orang-orang yang senantiasa menjadikan mencari keridhoannya sebagai suatu tujuan utama dalam kehidupan kita. Salawat serta salam mudah-mudahan senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang telah Allah utus kepada kita semuanya, sehingga kita bisa mendapatkan nikmat yang besar berupa nikmat iman, nikmat Islam. Hadirin rahimakumullah. Insyaallah pada malam ini kita akan meneruskan kajian berkaitan dengan takwa, yang mana pada sesi ini kita akan mengkaji kata takwa itu dari satu hadis di mana pernah saya sampaikan di pertemuan kita yang telah lalu, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna. Rasulullah, takwa itu ada di sini. Di sini itu bukan di dada, tapi di rongga yang ada di dalam dada kita. Di suatu tempat yang disebut dengan qalbu, di suatu organ tubuh yang memiliki kapasitas untuk bisa membenarkan dan menyalahkan. Artinya yang namanya qalbu itu, yang namanya organ tubuh kita yang bernama qalbu itu, dalam kata lain memiliki otak kecil, karena tidak mungkin kecuali otak maka akan bisa menyalahkan dan membenarkan. Rasulullah dalam satu hadis bersabda bahwasanya tentang iman itu ada di sini, takwa itu kan ada di sini. Kata Rasulullah, yang namanya iman itu tasdiqu bil qalbi, qalbu yang membenarkan. Wal iqraru bil lisan, dan lisan yang mengatakan. Wal amalu bil arkan, dan anggota tubuh yang mengamalkan. Ya, pertama kali disebutkan bahwasanya iman itu tasdiqu bil qalbi, qalbu yang membenarkan. Tadi yang namanya organ tubuh yang memiliki kemampuan untuk membenarkan pasti juga memiliki kemampuan untuk menyalahkan. Tidak bisa tidak kecuali dalam organ itu ada alat berpikir.
Dan ilmu pengetahuan mengatakan bahwasanya memang hakikatnya ya, otak kita itu ada dua. Yang pertama di kepala kita, jumlahnya itu jauh lebih banyak neutronnya itu daripada ya, neutron ya, yang ada dalam kolbu kita. Hadirin rahimakumullah. Kata Rasul tadi, takwa itu ada di sini. Berarti di sini pun ada ketidaktakwaan. Ya. Makanya insyaallah yang namanya kolbu itu merupakan organ tubuh yang teramat penting adanya dalam diri kita. Karena kolbulah seseorang memiliki ketakwaan sehingga dia itu memiliki kelayakan untuk ada di surganya Allah, dan karena kolbu pula lah seseorang itu memiliki kefujuran, kefasikan, yang kemudian kefasikannya itu akan membawanya kepada kecelakaan. Ya. Makanya kan kolbu itu ada penyakit-penyakitnya. Yang Masya Allah, karena kolbu kita memiliki penyakit, walaupun kita itu mengerjakan suatu amalan-amalan yang soleh, karena kolbu kita itu berpenyakit, bisa jadi kemudian kita itu akan terkelompokkan ke dalam kelompok orang yang pertama-tama kali masuk ke dalam neraka. Rasulullah SAW bersabda bahwasanya kelak akan ada 3 kelompok yang Allah Subhanahu wa taala masukkan ke neraka terlebih dahulu daripada yang lainnya. Mereka itu pertama adalah para dermawan yang ketika mereka infak sedekah, niatnya itu untuk dipuji oleh orang lain sebagai bahwasanya dirinya itu memiliki sifat dermawan. Dan mereka kata Rasulullah adalah para pembaca Al-Quran. Yang ketika mereka membaca Al-Quran, niatnya itu agar bacaannya itu terdengar enak dan kemudian itu mendapatkan pujian dari bacaan. Nah, kurang lebih sarua we siga ustaz yang dipuji diri nate bisa menyampaikan materi sedemikian bagusnya. Kurang lebih. Dan yang ketiga kata Rasulullah SAW adalah mereka-mereka yang mati di medan perang. Mereka mati di medan perang itu tidak lain karena mereka itu ingin dipuji sebagai pemberani. Masya Allah, ini bukan orang ecek-ecek. Orang yang memiliki amalan-amalan yang demikian tingginya, tapi karena ada sesuatu yang sakit di dalam kalbunya, maka kemudian amal yang baik itu amal yang baik yang mengantarkan dia itu ke nerakanya. Penyakit hati yang lain itu kan ketidakikhlasan. Penyakit hati yang lain adalah penyakit yang diantaranya akan menyebabkan seseorang itu tidak selamat di dunia dan di akhirat. Apa? Hasad. Hasad. Yang kata ulama bahwasanya setiap kita itu memiliki potensi untuk hasad, tapi ada di antara kita yang menampakkannya dan ada yang tidak menampakkannya. Yang bahaya itu kita hasad dan kemudian kita menampakkannya. Sehingga orang yang kita hasadi itu dia itu akan celaka oleh kita. Kemudian mereka itu akan dendam kepada kita. Ini artinya kemudian kita itu tidak selamat dalam kehidupan kita di dunia ini. Di akhirat kelak. Itu adalah contoh-contoh di mana ketika seorang itu tidak memiliki hati yang baik yang akan bisa mengantarkan dia itu kepada puncak ketakwaan, kepada ketakwaan. Namun tentu
Di satu sisi ada hati-hati yang memiliki potensi seperti itu, dan di sisi lain ada hati-hati yang insya Allah kemudian hati-hati ini hati-hati yang akan menyebabkan dirinya itu menjadi orang yang takwa. Ketika dia itu melakukan amalan-amalan yang berkaitan dengan bagaimana caranya agar hatinya itu menjadi hati yang takwa. Banyak amalannya. Salah satu amalan yang harus kita amalkan agar kita itu kemudian memiliki hati yang takwa, amalan yang harus kita amalkan itu yaitu tafakkur. Hukumnya naon tafakkur? Halal, sunat, makruh, haram, wajib. Kan hukum TLI namanya, hukum ayat itu sederhanakan ya, ubah atau halal. Terus ada perintah itu ada wajib dan ada sunat. Ada larangan itu haram dan makruh. Nah, tafakur itu mubah, wajib, sunat, haram atau makruh. Wajib kan kalau nggak dikerjakan berdosa. Wajib kalau nggak dikerjakan berdosa. Sunat dikerjakan pahala, tidak dikerjakan rugi, tidak mendapatkan pahala. Nah, berarti tafakur itu ini yang jarang kita pahami ya. Padahal dengan melakukan amalan inilah kita itu akan menjadi orang yang takwa. Tafakur itu hukumnya wajib. Tidak heran, seorang sahabat yang juga ulamanya para sahabat yang bernama Ibnu Abbas. Beliau mengatakan bahwasannya tafakur sesaat itu lebih baik daripada sholat sunat semalam suntuk. Sesaat kan sebentar. Kalau sholat malam kan enggak sebentar. Mereka itu kan sholat malam itu 4 jam, 5 jam, 6 jam. Nah, tafakur sesaat itu lebih baik daripada ya sholat sebanyak sholat selama itu. Dalam hal ini berarti yang namanya tafakur itu hukumnya wajib. Kenapa dikatakan demikian? Karena suatu amalan yang lebih baik daripada amalan sunat itu tiada lain adalah amalan yang misalnya hukumnya sunat, maka kenapa tafakur yang sesaat, yang sebentar lebih baik daripada sholat malam yang sekian lama? Jadi Rasulullah SAW memiliki satu kebiasaan ketika beliau bangun tidur untuk melaksanakan sholat malam. Itu beliau senantiasa membaca beberapa ayat yang ada pada surah akhir Ali Imran yang dimulai dengan ayat tadi. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab. Dikisahkan. Rasulullah itu suatu malam beliau membaca ayat ini sebelum sholat, suka baca, tapi juga dalam sholatnya beliau juga terkadang membaca ayat ini. Dalam suatu riwayat bahwasanya beliau itu membaca ayat ini sampai air mata itu menetes dari matanya dan kemudian menetes ke janggutnya dan kemudian menetes ke lantai tempat beliau. Sampai saat Siti Aisyah itu mengatakan, ya Rasulullah, kenapa engkau itu menangis sampai sedemikian liriknya? Bukankah dosa-dosamu yang telah lalu itu diampuni oleh Allah, telah diampuni oleh Allah, dan bukan juga dosa-dosamu yang akan datang juga diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Rasul menjawab, afalam takunu abdan syakuro. Tidak bolehkah aku menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah? Rasul kemudian mengatakan dalam hadis sahih, ya, kata Rasulullah, wailun, celaka. Liman qara'ahu, barang siapa yang membaca ayat-ayat ini, walam yatafakkar fiha, dan dia itu tidak mentafakuri. Pernyataan Rasulullah bahwasanya celakalah orang yang membaca ayat-ayat ini tapi dia itu tidak mentafakurinya, ini menunjukkan tentang ancaman. Dan yang namanya amalan sunat itu tidak ada ancaman. Yang ancaman itu ancaman yang sedemikian masa Allah, yang sedemikian besarnya sampai dengan mengatakan celaka. Kalau kita ngomong celaka, ada motor nih lewat nih, kenceng banget, kecepatannya itu 100 km per jam atau lebih. Kita mengatakan, kayaknya nih penumpang motor itu akan celaka. Bakalan celaka nggak? Hah? Belum tentu celaka, karena bisa jadi baru juga 200 meter lewat hadapan kita, bensinnya habis, kemudian artinya kan tidak akan cepat lagi. Tapi ketika yang mengatakan celaka itu adalah Allah, ketika yang mengatakan celaka itu adalah Rasulullah, orang itu pasti akan celaka. Kenapa? Karena pengetahuan Allah, pengetahuan Rasulullah itu menembus dimensi waktu. Dia akan tahu tentang apa yang akan terjadi. Makanya ketika Allah mengatakan wailul likulli humajatil lumajah, pasti akan celaka. Wailul lil mutaffifin, pasti bakal celaka. Fawailul lil musallin, pasti bakal celaka. Nah, Rasul juga ketika mengatakan dalam konteks ini, wailun, celakalah orang yang liman membaca ayat ini walam yatafakkar, tapi kemudian orang tersebut itu tidak mentafakurinya. Wajiblah diancam. Kan sunat itu ketika ditinggalkan tadi, ya tidak apa-apa. Ini kalau ditinggalkan, kalau kita itu tidak bertafakur, tidak mentafakur, yang ditafakur oleh kita itu adalah Al-Quran. Yang ditafakur oleh kita itu adalah sunnah kauniyah. Yang ditafakur oleh kita itu banyak hal. Alhamdulillah. Tafakur itu kan proses berpikirnya kita atas sesuatu, sesuatunya itu adalah sunnatullah. Dengan menggunakan tadi otak besar yang ada di kepala kita dan otak kecil yang ada pada jantung kita yang disebut dengan qalb. Hadirin Allah. Pertanyaannya apa yang harus kita tafakur? Ulama berbeda pendapat tentang apa objek yang harus kita tafakuri. Setelah itu tadi harus memahami bahwasanya tafakur itu adalah amalan yang sifatnya wajib. Bukan ada hadis palsu. Hadis siapa palsu? Tafakur sesaat itu lebih baik daripada ibadah 100 tahun. Masuk. Tadi kan pernyataan Ibnu Abbas, lebih baik daripada tafakur sesaat itu lebih baik daripada sholat semalaman. Mungkin itu dayana ibadah pandainya ibadah 100 tahun deh, ibadah sholat 100 tahun itu kan ibadah wajib. Kewajiban, bila akhirnya tafakur yang juga kewajiban bisa lebih baik daripada ibadah sholat yang 100 tahun. Nah, kalau tadi kan sholat malam itu sunat hukumnya, tafakur itu wajib. Maka karena tafakur itu suatu kewajiban, dia itu lebih baik daripada sholat sunat. Alhamdulillah, tadi ulama berbeda pendapat tentang apa objek yang harus kita tafakuri.
Ibnu Qayyim Al-Jauzi mengatakan bahwasanya objek yang harus kita tafakuri itu secara umum adalah selain daripada Allah. Makanya Rasulullah SAW bersabda, tafakkaru fi khalqillah wa la tafakkaru fillah wa la tafakkaru fi zatillah. Tafakur oleh kalian ciptaan Allah dan jangan kalian itu mentafakuri Allah. Yes. Satu sisi ada perintah untuk mentafakuri hadis, untuk mentafakuri ciptaan Allah. Di sisi lain ada larangan untuk mentafakuri zat Allah. Nah, syariat mesti ke situ. Ya. Ayat salat wajib, ya. Ayat salat sunat, ayat salat haram teh. Ya. Salat di kandang misalnya kan. Salat di WC haram. Saum, ya kan wajib ayat sunat ayo haram. Tanggal hiji Idul Fitri haram. Ya hari-hari tasyrik. Sama tafakur juga. Ada yang wajib, ada yang haram. Nah, Ibnu Qayyim Al-Jauzi tadi banyak pendapat tentang objek-objek yang harus kita tafakur itu. Ibnu Qayyim Al-Jauzi mengatakan bahwasanya objek tafakur kita itu pertama adalah surga. Dan upaya kita bagaimana agar kita itu bisa meraih. Hadirin di beberapa riwayat Rasulullah SAW itu ketika beliau membaca Al-Quran sampai kepada ayat-ayat surga, Rasul itu berhenti. Dan kemudian Rasul berdoa dengan doa, Allahumma inni as'alukal jannah, ya Allah, aku minta kepadamu surga. Yang kedua, objek tafakur itu yaitu ketika kita membaca Al-Quran, yaitu neraka. Dengan tindakan yang merupakan follow up-nya, kita itu ingin terhindar darinya. Rasul itu ketika beliau membaca ayat-ayat neraka, beliau itu berdoa kepada Allah. Wa'udzubika minan nar, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari api neraka. Nah, saya ingat doa sebelum salam, yang oleh orang-orang dari kelompok tertentu, ya, mereka memahami bahwasanya ketika ibadah itu seharusnya motifnya hanya karena mencintai Allah, bukan lain daripada itu. Nah, di doa ini, doa sebelum ucapin salam itu ada doa, di hadisnya takrir. Doanya itu adalah Allahumma inni as'alukal jannah wa a'udzubika minan nar. Ya Allah, aku meminta kepadamu surga dan aku meminta kepadamu perlindungan dari neraka. Kata orang tertentu, doa ini doa yang menunjukkan ketidakikhlasan karena kita ibadah itu ingin surga, ibadah itu karena kita itu ingin terhindar dari neraka. Tapi tidak sedikit ulama yang mengatakan bahwasanya ketika kita ibadah menghendaki surga, ketika kita ibadah menghendaki agar dijauhkan dari neraka, itu adalah ibadah yang paling ikhlas. Namun tak apa, senang pakai ibadah paling ikhlas. Karena ya, tadi ibadah itu harus karena cinta kepada Allah. Kan wujud cinta kita kepada Allah, pasti kita itu ingin bertemu dengan Allah. Dan kelak, siapapun di antara kita itu pasti akan bertemu dengan Allah. Cuma yang membedakannya itu kita bertemu dalam keadaan mendapatkan rahmatnya atau bertemu dalam keadaan mendapatkan murkanya. Ketika kita ada di surga berarti kita bertemu dengan Allah dalam keadaan mendapatkan rahmatnya. Ketika kita di neraka kita bertemu dengan Allah dalam keadaan mendapatkan siksanya. Maka kita mengatakan kepada Allah dengan doa ini, Allahumma inni as'alukal jannah, ya Allah aku minta kepadamu surga. Nah, ini adalah doa yang paling ikhlas. Dan objek tabakur yang berikutnya,
tafakur yang ketika kita membaca Al-Quran, Al-Quran itu membicarakan tentang kebaikan-kebaikan dunia, maka kita meminta kepada Allah agar kita itu bisa mendapatkan kebaikan dunia. Dan objek yang berikutnya, ketika kita membaca Al-Quran yang berkaitan dengan mereka-mereka yang mendapatkan keburukan dunia, maka kita meminta kepada Allah agar kita itu terhindar dari apa yang menimpa kepada mereka-mereka yang mendapatkan keburukan dunia. Kan ada upaya untuk meraihnya, ada upaya untuk agar kita itu terhindar dari keburukan akhirat, di keburukan dunia. Apa solusinya? Solusinya Rasulullah bersabda dalam satu hadis, "Wa may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki untuk mendapatkan kebaikan. Kebaikannya, kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat. Kebaikannya, kebaikan dalam skala pribadi, kebaikan dalam skala rumah tangga, dan kebaikan dalam skala masyarakat, kebaikan dalam skala umat, kata Allah lewat lisan Rasulnya, yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki kebaikan atasnya, maka Allah akan memahamkan kepada orang itu agama ini. Jadi kalau kita ingin mendapatkan 4 kebaikan itu, sebagai objek tafakur kita itu tidak bisa tidak kecuali kitanya itu harus menjadi orang yang paham dengan agama ini. Tafakur. Ya, termasuk yang ditafakuri tentang dunia kita itu, kenapa hal ini terjadi kepada saya? Kenapa hal itu terjadi kepada si fulan? Itu wajib untuk bisa lakukan. Bagaimana Allah? Salah satu ciri orang yang takwa Allah Subhanahu wa taala sampaikan dalam surah Al-Imran itu, mereka itu bisa mengambil pelajaran dari suatu peristiwa yang terjadi di waktu yang lalu. Kata Allah, "Qad khalat min qablikum sunanun fasiru fil ardi fanzuru kaifa kana aqibatul mukadzibin." Ini ayat berkaitan dengan perang Uhud. Yang Rasulullah diperintahkan oleh Allah untuk mengambil pelajaran dari perang Uhud itu. Apa yang menjadi penyebab Rasul itu kalah dalam tanda kutip di perang Uhud? Karena apa? Karena adanya sahabat yang tidak memiliki visi dan misi yang sama dengan Rasulullah. Orangnya, kemudian orang ngelola organisasi, atau kita ngelola perusahaan segala macam ini, orang-orangnya itu adalah orang-orang yang harus memiliki visi dan misi yang sama. Kalau enggak ripuh. Lihat Iskandar Dzulkarnain dalam surah 18 ayat 84 kata Allah, "Inna makkanna lahu fil ardi wa atainahu min kulli syai'in sababa." Fa'atba'a sababa. Sesungguhnya kami telah memberikan kepada Iskandar Dzulkarnain kedudukan di muka bumi, wa atainahu min kulli syai'in sababa, dan kami berikan kepadanya jalan-jalan. Kami berikan kepadanya pengetahuan. Dan qadarullah, Iskandar Dzulkarnain itu fa'atba'a sababa, mengikuti jalan-jalan itu. Karena ini karena sejarah pasti bakal berulang dengan pemain yang berbeda, dengan waktu yang berbeda, tetap aja itu kan. Orang yang membenarkan sunnatullah akan seperti apa, orang yang mendustakan sunnatullah itu akan seperti itu lama. Jangan anu sabar, bakasi kekuatan, akan seperti itu.
Misalkan terkadang orang akhirnya berkarir atau orang kita itu berusaha, kita memiliki aktivitas yang bisa jadi ya aktivitasnya itu karir kita itu akan bakal karasa kurang 20 tahun, 30 tahun kemudian. Ya. Anu sabab bisa jadi akan memakan waktu sekian lama, tidak bisa tidak kecuali kita itu harus bersabar. Nyai seseorang jadi jenderal teh lamun dengan karir anu benernya bisa tidak gitu kan, seseorang yang bermain bahak kopral akan menjadi seorang jenderal. Tafakur yang hukumnya itu wajib. Nah kalau kita itu tidak melaksanakan, kita itu diancam wailun, celaka. Sunat mau diancam karena dia sunat. Ya harus kita pakuri juga diantaranya dunia dan akhirat kita. Jika kita berpikir tentang dunia, pahami bahwasanya dunia itu sesuatu yang tidak bisa dipisahkan dari kata sementara. Akhirat itu abadi. Babe, bohong lama, wah, jam-jam. Sementara kan jam-jam nanya, ayo nama repo. Di akhirat makan cekolot-kolot, jam-jam terus. Asap wae terus. Dan ketika kita mentafakuri dua hal ini, ya, kemudian akhirnya kita itu akan mau menentukan mana yang menjadi skala prioritas kita. Apakah skala prioritas kita itu dunia ini atau akhirat? Buka istri gelis ayeuna teh 10 tahun kemudian macam buka gelis. Sautik teh. Geus sababina geus torek. Di akhirat makin jadi seperti itu abadi. Ini poligami di akhirat. Ya. Itu kan di asarnya pengaruhnya itu kan seperti itu. Ya kan dalam surah Al-Baqarah tidak salah ayat 219 itu la'allakum yatafakkarun, agar kalian itu tafakkur. Ini konteksnya agar kita itu mentafakuri dunia dan akhirat kita. Sehingga karena kita itu mentafakuri dunia dan akhirat kita itu akhirnya akan memilih yang mana. Walaupun Islam mengatakan wala tansa nasibaka minad dunya, jangan kalian lupakan. Makanya kan kalau dunia itu bahasanya lihat tamsu fi manakibiha, berjalan. Kalau akhirat itu wasari, bergegas. Berlari akhirat. Dunia mah berjalan. Dan ketika kita mendapatkan dunia, tujuannya itu bukan berujung di dunia, tapi kita mendapatkan dunia itu untuk akhirat kita. Makanya kan ayatnya tadi, wabtaghi fima atakallahu darul akhirah. Carilah oleh kalian apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kalian. Untuk apa? Darul akhirah, untuk negeri akhirat. Jadi tujuannya itu negeri akhirat. Ketika kita mencari maisha, ketika kita mencari dunia, dunia itu tujuannya hanya sasaran antar untuk mengantarkan kita kepada akhirat ini. Awas, jangan kemudian dipahami butuh dunia. Enggak, jangan seperti itu. Kan Rasulullah SAW pun kan mewanti-wanti tentang idealnya seseorang dengan kendaraannya. Kata Rasulullah, miliki oleh kalian itu kuda tunggangan itu atau unta itu 3. Kalau bahasa kini berarti boga mobil teh 3. Atau boga motor teh 3, mencan kebeli mobil lah hiji motor teh.
Ulah hiji onta teh ulah hiji kuda. Kata Rasulullah, miliki 3. Yang satu untuk apa? Untuk usaha, untuk bisnis. Yang kedua untuk apa? Yang kedua itu untuk rihlah, untuk persiapan. Yang ketiga untuk jihad fisabilillah. Ulah usaha pakai motor eta itu idealnya. Rihlah pakai motor eta atuh mogok meureun ka Pangandaran oge eta. Jihad pakai motor eta teu kuateun. Ini kan masalah gambaran betapa ya yang namanya Islam itu menyuruh kita untuk maju, tapi tetap majunya kita di dunia itu sebagai sasaran antar yang akan mengantarkan kita kepada akhirat. Ada yang mau ketika kita berpikir tentang nah, ideal sekali juga ketika kita memikirkan bahwasanya dunia itu sesuatu yang unvaluable, tidak berharga, beda dengan akhirat. Sama. Jadi konteksnya agar apa? Agar kita itu bisa menentukan skala prioritas kita. Karena tidak berharga, Rasul menganalogikan dunia yang tidak berharga itu seperti apa? Seperti sebelah sayap nyamuk. Nah, kalau saya punya sebelah sayap nyamuk atau seekor nyamuk lah, saya kasihin ke bapak-bapak nih. Berasa dihina, karena jang-jang berengit buat apa sayap nyamuk? Akhirat itu kan Masya Allah, surga itu tidak bisa dibayangkan, sehingga karena tidak bisa dibayangkan, sungainya itu seperti apa? Sungai-sungai di surga itu siga roti tawar, liangan, ngebelok gue siga gitu. Karena kalau ada berlobang, siga orang harus ada cekungan, berarti bisa dibayangkan. Wah askalnya, kalau di kita itu ada sungai seperti ya, air itu membentuk seperti ini, tapi di daratan gitu, di daratan yang rata. Hadirin Allah. Ketika kita berpikir itu kan tafakur. Ketika kita berpikir tentang dunia, ketika kita memikirkan tentang dunia, maka pikirkan pula akhirat kita. Dunia itu ketika berpikir tentang dunia, maka pikirkan, maka pahami bahwasannya dunia itu adalah majru'atul akhirah, tempat bercocok tanam untuk akhirat. Akhirat itu berarti tempat manen. Kalau panen itu tergantung dari apa yang kita tanam. Mungkin orang menanam pare, menanam padi, kemudian kita itu akan memanen durian. Hah? Sebagaimana tidak mungkin kalau kita itu menanam durian kemudian akan memanen padi, tidak mungkin. Seperti apa kita kelak tergantung dari seperti apa kita, apa yang kita tanam. Kan Masya Allah, karena akhirat itu dalam konteks ini surga, udah abadi, udah tidak terhingga tentang keindahannya, tentang kenikmatannya. Wajar kalau kemudian kita harus mengusahakannya di dunia ini dengan usaha yang teramat sangat berat. Tapi biasanya berat itu di awal.
Ramadan kemarin. Ya. Berat itu kan ya hari-hari pertama kalian biasa weh. Sama bangun malam juga, sama membaca Quran juga. Berat itu di awal. Makanya saya pernah menyampaikan satu kajian bahwasanya yang namanya amal soleh itu ada prosesnya. Proses yang pertama itu proses yang disebut dengan kita itu harus maksain. Kenapa harus maksain? Karena yang namanya amal soleh itu bertentangan dengan hawa nafsu kita. Kalau kita itu tidak maksain, maka kita itu tidak akan pernah bisa untuk melakukan. Tahap pertama, maksain diri. Tahap kedua, ketika kita sudah maksain diri, sekian lama kemudian kata ilmu sih biasanya kita itu sudah masuk pada tahap pembiasaan itu setelah 21 hari. Ada yang berpendapat seperti itu. Setelah kita maksain, yang berikutnya kita itu akan ada pada tahapan pembiasaan. Kalau sudah biasa, kita itu tidak akan terasa berat. Terus diamalkan, berikutnya kita itu akan ada pada tahap kebutuhan, membutuhkan. Sehingga karena kita itu tidak melakukannya, kita itu akan merasa tentang ada sesuatu yang hilang. Maca Quran lah. Duh, untuk maca teh asa aya nu hilang, asa aya pagawean ucan ka pigawe. Asa itu nah. Lamun urang can nepikeun kana tahapan asa teu ngeunah teu maca Quran kan ya berarti can biasa maca Quran teh. Kalau sudah menjadi kebutuhan, yang berikutnya itu yang namanya amal soleh itu sesuatu yang menyenangkan. Kenapa menyenangkan? Karena hakikat yang namanya amal soleh itu sesuai dengan fitrah kita. Fitrah kita itu kan iya karena abu dua, iya karena stain. Fitrah orang itu kan ya, fitrah itu salah satu maknanya hukum penciptaan. Salah satu maknanya selain daripada memiliki makna suci, hukum penciptaan. Semua manusia itu diciptakan oleh Allah. Wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan manusia dan jin kecuali untuk menghambakan diri kepadaku. Mereka yang kembali kepada fitrahnya itu adalah mereka yang menghamba hanya kepada Allah. Walaupun berkali-kali saya mengatakan bahwa tidak ada seorang manusia pun kecuali dia itu adalah hamba atas sesuatu. Mereka yang mendapatkan hidayah adalah hamba Allah. Mereka yang tidak mendapatkan hidayah adalah mereka itu hamba kepada selain daripada Allah. Hamba hawa nafsu lah, hamba jabatan lah, hamba uang lah, hamba wanita lah. Paksakan. Nah, saya pernah menyampaikan suatu kejadian tentang bagaimana caranya agar kita menjadi orang yang takwa. Nah, kemarin Ramadan di masjid, ulama mengatakan agar kita bisa menjadi orang yang takwa itu kiat yang pertama yaitu kita itu harus muahadah, harus mengingat-ingat perjanjian kita dengan Allah. Namun perjanjian harus mengingat perjanjian, dan masalah perjanjian ini kita ikrarkan minimalnya sehari semalam itu 17 kali. Perjanjian itu ada dalam kalimat iya karena abu dua, iya karena sa'in hanya kepadamu kami menghambakan diri. Artinya kita itu berjanji bahwasanya kita itu hanya kepada Allah semata untuk menghambakan diri kita. Wa iya karena sa'in. Kalimat syahadat juga perjanjian.
Perjanjian ini berat. Dalam artian untuk menghambakan diri semata kepada Allah itu berat. Kenapa berat? Karena ibadah itu menghambakan diri kita. Menghambakan diri itu tidak lepas dari dua hal. Pertama, melaksanakan perintah. Yang kedua, menjauhi larangan. Itu ibadah. Perintah Allah bertentangan dengan hawa nafsu. Larangan Allah yang diinginkan oleh hawa nafsu. Makanya dalam satu hadis yang mana hadis ini oleh Imam Ahmad bin Hambal dijadikan sebagai landasan bahwasanya surga itu sekarang sudah ada. Yang jadi alasannya Imam Ahmad bin Hambal itu berdalilkan pada satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari tentang suatu ketika Allah Subhanahu wa taala memanggil malaikat Jibril dan Allah berfirman kepada malaikat Jibril, "Aku menciptakan surga dan neraka. Coba engkau lihat dan bagaimana pandanganmu tentang surga dan neraka ini." Malaikat Jibril melihat surga dan neraka. Malaikat Jibril datang kepada Allah dan mengatakan, "Ya Allah, aku melihat surga dan aku melihat neraka. Aku yakin surga itu akan penuh oleh manusia dan aku yakin neraka itu tidak akan ada seorang manusia pun yang mau untuk menempati." Allah kemudian berfirman kepada malaikat Jibril, "Aku akan membuat jalan." Allah membuat jalan ke surga, Allah membuat jalan ke neraka. Kemudian malaikat Jibril diperintahkan oleh Allah, "Coba kamu lihat lagi tentang surga dan neraka." Malaikat Jibril melihat dan kemudian datang kepada Allah dan mengatakan, "Ya Allah, jalan-jalan menuju surga itu," bahasa Quran itu, "laqad khalaqna insana fi kabad." Kenapa kalian itu tidak menempuh jalan yang sukar lagi mendaki? Jalan ke surga itu, ya Allah. Maka aku yakin kelak tidak akan ada seorang pun yang ada di surga. Sebaliknya jalan ke neraka itu sedemikian indahnya dalam hawa nafsu manusia, maka aku yakin kelak neraka itu akan dipenuhi oleh. Yang ulama mengatakan kiat pertama untuk menjadi orang yang takwa itu muahadah, mengingat-ingat perjanjian. Yang kedua mujahadah, bersungguh-sungguh bagaimana caranya agar perjanjian itu bisa tertunaikan. Bersungguh-sungguhnya itu tadi melaksanakan perintah, menjauhi larangan. Dan ini berat. Tapi beratnya itu di awal. Baca Quran soalnya di awal. Yang baca sapo esa justru berat. Analoginya itu kan seperti orang yang mendorong mobil, ya. Mobil berhenti, didorong, di awal itu boro-boro bisa dengan mudah maju, ya. Oyang aja gitu kan, bergerak aja itu susah. Tapi kalau sudah bergerak terus sabar kurangnya, akhirnya si mobil itu akan maju. Kalau setelah maju itu kan jangan seluruh tenaga, hanya dengan satu jari aja itu maju. Ini kan dalam hal ini kita butuh lingkungan itu. Ya, kan kata Rasulullah seseorang itu tergantung dengan siapa dia itu bergaul, dengan siapa itu berteman. Ya, kalau kita lingkungannya baik, saling mengingatkan, geus ngaji acan, kan era orang ditanya wae mah. Ah, si ditanya deui jadi suka mereka ngaji sama ditanya deh. Teu naon awalna mah urang ku sababaraha. Kan ada istilah islahun niat, memperbaiki niat. Jalan. Yang tuh suaranya. Pas 50 menit. Ya. Jadi ringkasannya awas.
tafakur itu wajib. Tafakur itu proses berpikir otak kita apa sesuatunya itu adalah ciptaan Allah. Makanya lihat, kalau melihat ayat tadi, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayati li ulil albab. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, berputarnya siang dan malam, ada tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang yang berpikir. Artinya seseorang itu akan mengimani tentang kekuasaan Allah ketika dia itu menggunakan pikiran. Dan ayat sesuatu anu ngabedakeun secara substansial antara mukmin dengan mereka yang bukan mukmin. Kalau yang bukan mukmin, mereka itu tafakur atas alam semesta, kemudian ada dalam satu kesimpulan, wah, alam ini rumit lah, alam ini complicated lah, alam itu segala macam itu ini. Kalau mukmin itu ya, pasti setelah proses tafakurnya dia itu akan kemudian mengaitkannya dengan Allah. Jadi Allah, mungkin yang sama-sama kita kaji pada malam ini, insya Allah di malam Rabu depan kita akan meneruskan kajian tentang tafakur kita, kajian subjudul lah ya, subjudul takwa amalan hati dan tafakur merupakan amalan hati. Insya Allah akan kita teruskan tentang kajian yang berkaitan dengan takwaan kita yang walau alam. Kita akan mengkaji kajian ini beberapa sesi lagi. Itu yang bisa sama-sama kita kaji. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.